Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hebat, materi berikutnya yaitu tentang prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka. Sesuai dengan buku Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi revisi tahun 2024, prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka juga mengalami penyesuaian. Seperti apa? Mari kita simak materi berikut ini. Prinsip asesmen yang pertama yaitu penilaian hasil belajar siswa dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan. Guru melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus siswa. Adapun contoh pelaksanaan prinsip asesmen yang pertama ini yaitu penilaian tidak dipengaruhi oleh latar belakang dan identitas apapun. Namun, bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, perlu diakomodasi sesuai kebutuhan khusus. Instrumen, rubrik, atau cara penilaian dapat disesuaikan. Yang kedua, terkait dukungan untuk transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Satuan Pendidikan menyesuaikan kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tidak menggunakan tes terkait calistung, baca, tulis, hitung sebagai pertimbangan kriteria masuknya peserta didik kelas 1 SD. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang disesuaikan dengan karakteristik belajar anak usia dini. Yang ketiga, guru menentukan kriteria ketercapaian dan menyampaikannya pada siswa sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Adapun contoh pelaksanaan prinsip asesmen ini yaitu guru berkolaborasi dalam merancang asesmen sehingga dapat menggunakan kriteria yang serupa dan sesuai dengan tujuan asesmen. Selanjutnya, guru merancang asesmen untuk mendorong siswa terus meningkatkan kompetensinya melalui asesmen dengan tingkat kesulitan yang tepat dan umpan balik yang membangun. Kemudian pada konteks PAUD, yang dipantau tidak hanya kemajuan elemen capaian pembelajaran, namun juga tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Prinsip yang kedua yaitu penilaian hasil belajar siswa dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara objektif. Guru melakukan penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian, perkembangan, atau hasil belajar siswa. Guru menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan siswa. Guru memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada siswa mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Guru menyediakan waktu untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Guru mendorong penggunaan berbagai teknik asesmen. Artinya, bukan hanya tes tertulis atau lisan, namun bisa menggunakan teknik asesmen observasi, yaitu siswa diamati secara berkala dalam kurun waktu tertentu, dan bisa juga dengan teknik asesmen performa, meliputi praktek, produk, proyek, ataupun portofolio. Prinsip yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar siswa
dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara edukatif. Guru melakukan penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi guru, siswa, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Guru merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar siswa dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Guru melibatkan siswa dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Akan tetapi, guru tetap harus memberikan rambu-rambu seperti siswa harus memahami kriteria asesmen, dilakukan saat asesmen formatif, dan guru tetap perlu melakukan kurasi terhadap penilaian peserta didik. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi tentang kemampuan mereka serta bagaimana meningkatkan kemampuan tersebut berdasarkan hasil asesmen. Guru menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh siswa dan orang tua. Adapun contoh implementasinya yaitu guru menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh siswa, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Guru memberikan umpan balik secara berkala kepada siswa dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama dengan orang tua. Guru merancang asesmen untuk mendorong siswa terus meningkatkan kompetensinya melalui asesmen dengan tingkat kesulitan yang tepat dan umpan balik yang membangun. Guru memberikan umpan balik berupa kalimat dukungan untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh. Guru menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Kemudian guru menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan menguji. Guru menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi tentang kemampuan mereka, serta bagaimana meningkatkan kemampuan tersebut berdasarkan hasil asesmen. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hebat, demikian materi prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka beserta contoh implementasinya. Semoga kita dapat mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.